Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, introduce, my name is Yolanda Mutiara. I'm from to Management kelas 2E. Kali ini kita akan membahas mengenai kreativitas dan keinovasian dalam kewirausahaan. Apa sih yang dimaksud dengan materi tersebut? Langsung saja kita simak videonya. Let's go! Yang pertama, yaitu ada tujuan dari materi tersebut. Tentu di setiap materi pasti mempunyai tujuannya. Nah, di sini tujuannya itu yaitu memahami cara berpikir kreatif. Yang kedua, memahami cara bertindak inovatif. Dan yang ketiga yaitu memahami hasil berpikir kreatif dan inovatif. Selanjutnya, selain ada tujuan, kita juga itu diajarkan untuk lebih berpikir, di mana otak kiri kita itu lebih mengembangkan keterampilan berpikir, lebih menangkap logika dan simbol-simbol. Ya, yaitu otak sebelah kiri kita. Sedangkan otak sebelah kanan kita itu lebih mengembangkan keterampilan kreatif, lebih menangkap hal-hal yang bersifat intuitif dan emosional. Nah, di sini biasanya itu kita sebut dengan wirausahawan selalu menggunakan otak kiri untuk mengembangkan keterampilan berpikir dan otak kanan untuk belajar mengembangkan keterampilan kreatifnya. Oke, selanjutnya sesudah tujuan, terus ada cara berpikir menggunakan otak kanan dan otak kiri. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri kewirausahawan yang menggunakan otak kanan. Yang pertama yaitu selalu bertanya, apa ada cara yang lebih baik? Yang kedua yaitu selalu menentang kebiasaan, tradisi, dan rutinitas, di mana kita sebagai seseorang, kita tuh menentang kebiasaan, tradisi, dan rutinitas. Nah, hal tersebut itu yang bertujuan untuk membangun apa ya istilahnya itu ya? Membangun lingkungan atau habit yang bagus untuk kita. Nah, di mana makanya itu otak kanan kita lebih menentang kebiasaan atau tradisi dan rutinitas kita. Nah, selanjutnya yaitu berfleksi atau merenungkan dan berpikir secara mendalam. Nah, jadi di otak kanan kita itu lebih berpikir secara mendalam, di mana kita lebih mendalam dalam berpikir sesuatu hal yang baru atau yang ingin kita kembangkan gitu. Selanjutnya yaitu berani bermain mental, mencoba melihat masalah dari perspektif yang berbeda. Nah, yang selanjutnya yaitu menyadari kemungkinan banyak jawaban daripada satu jawaban yang benar. Selanjutnya yaitu melihat kegagalan dan kesalahan hanya sebagai jalan untuk mencapai kesuksesan. Nah, yang selanjutnya yaitu mengorealisasikan ide-ide yang masih samar terhadap masalah untuk menghasilkan pemecahan inovatif. Jadi di sini yaitu ide-ide yang masih samar. Nah, gimana kita cara mendapatkan ide-ide yang masih samar? Jadi kita tuh boleh mencontoh ide orang lain, tetapi enggak nyeplak gitu, deril nyeplak gitu enggak. Jadi ide orang lain itu kita analisa nih. Sesudah kita analisa, kita cari kekurangannya apa yang harus kayaknya kita penuhi di dalam ide tersebut. Nah, itulah adanya mengorelasikan ide-ide yang masih samar terhadap masalah untuk menghasilkan pemecahan yang lebih inovatif. Nah, selanjutnya yaitu memiliki keterampilan helikopter, yaitu kemampuan untuk bangkit di atas kebiasaan rutin dan melihat permasalahan dari perspektif yang lebih luas, kemudian memfokuskannya pada kebutuhan untuk berubah. Nah, di sini ada nih 7 langkah proses menjadi kreatif menggunakan otak kiri menurut Zimmerer. Nah, cara yang pertama yaitu tahap persiapan. Sebelumnya di sini kita ada punya 7 cara nih ya, 7 langkah. Yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua tahap penyelidikan, yang ketiga tahap transformasi, yang keempat tahap penetasan, yang kelima tahap penerangan, yang keenam tahap pengujian, dan yang terakhir tahap implementasi.
Nah, di mana tahap persiapan ini kita mulai mempersiapkan ide-ide yang ingin atau sekiranya itu lewat gitu di benak kita, itu bisa banget ide-ide kecil kayak gitu bisa kita kembangkan. Nah, yang kedua yaitu penyelidikan, di mana ide yang tadi udah kita pikirkan itu kita selidiki kayak baiknya itu gimana, apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya. Nah, yang ketiga yaitu kita transformasi dari ide tersebut. Bagaimana cara kita mengembangkan atau membangun ide yang baru saja lewat gitu kan. Oke, yang selanjutnya yaitu tahap penetasan. Yang selanjutnya tahap penerangan, yang selanjutnya tahap pengujian, dan terakhir tahap implementasi. Nah, tahap-tahap yang tadi itu yang pertama ada tahap persiapan, di mana kesiapan untuk berpikir kreatif dilakukan dalam bentuk pendidikan formal, pengalaman, magang, dan lain-lain. Cara agar kita dapat memperbaiki pikiran kita agar dapat berpikir kreatif. Yang pertama yaitu hindari sikap untuk tidak belajar. Yang kedua, belajar banyak. Yang ketiga, diskusikan ide-ide kita dengan orang lain. Yang keempat, himpunan artikel-artikel penting. Dan yang kelima yaitu belajar dari profesional atau asosiasi dagang. Dan yang terakhir yaitu keterampilan menyimak gagasan orang lain. Oke, selanjutnya kita next ke tahap penyelidikan, di mana tahap ini diperlukan untuk dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang masalah atau keputusan. Nah, tahap ini tuh bertujuan untuk menciptakan konsep dan ide-ide baru tentang suatu bidang. Pertama-tama, seseorang harus mempelajari masalah dan memahami komponen dasarnya. Selanjutnya kita masuk ke tahap transformasi, di mana dalam tahapan ini kalian akan mengidentifikasikan persamaan dan perbedaan yang ada tentang informasi yang terkumpul. Nah, dalam tahap ini diperlukan kemampuan berpikir konvergen dan divergen, di mana kalian harus melihat perbedaan atau persamaan antara data dan kejadian yang beragam. Contohnya yaitu ketika kita sudah menemukan konsep yang ingin kita selidiki nih. Nah, kalian tuh harus menemukan kata yang sebenarnya ada di lapangan dengan tidak tergesa-gesa. Gitu. Selanjutnya yaitu tahap penetasan, di mana tahap penetasan ini merupakan penyiapan pikiran bawah sadar untuk merenungkan informasi yang terkumpul. Pikiran bawah sadar memerlukan waktu untuk merefleksikan informasi. Nah, gimana sih cara-caranya? Yaitu cara-caranya meningkatkan proses berpikir kreatif adalah yang pertama, menjauhkan diri dari situasi. Yang kedua, sediakan waktu untuk menghayal. Yang ketiga, santai dan bermainlah. Yang keempat, berkhayal tentang masalah atau peluang. Dan yang terakhir yaitu kejarlah masalah atau peluang dalam lingkungan manapun. Selanjutnya yaitu ada tahap penerangan, di mana penerangan akan muncul pada tahap penetasan, yaitu ketika terdapat pemecahan spontan yang menyebabkan adanya titik terang. Pada tahap ini, semua tahap sebelumnya muncul secara bersamaan dan menghasilkan ide-ide kreatif serta inovatif. Nah, yang keenam yaitu tahap pengujian, di mana validasi keakuratan dan manfaat-manfaat ide yang muncul yang dapat dilakukan pada masa percobaan, proses simulasi, tes pemasaran, pembangunan prototipe, dan aktivitas-aktivitas lain yang dirancang untuk membuatkan ide-ide baru yang akan diimplementasikan. Nah, yang terakhir yaitu tahap implementasi, yaitu tahap transformasi ide ke dalam praktik bisnisnya langsung. Nah, selanjutnya kita masuk yaitu berinovasi. Apa sih yang dimaksud dengan inovasi? Ada yang tahu? Jadi, keinovasian adalah kemampuan menerapkan pemecahan-pemecahan persoalan secara kreatif dan menciptakan peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan manusia, menurut Zimmer 1996. Nah, inovasi memiliki beberapa makna penting nih yang mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama ada inovasi sebagai pembaharuan, yang kedua ada inovasi sebagai perubahan, dan yang ketiga ada inovasi sebagai keunggulan.
Selanjutnya, inovasi sebagai pembaruan. Apa sih yang dimaksud dengan inovasi sebagai pembaruan? Inovasi sebagai pembaruan merupakan inovasi pada hakikatnya adalah pembaruan yang menghasilkan nilai tambah baru bagi penggunanya. Yang kedua yaitu objek inovasi adalah nilai tambah suatu produk, proses, atau jasa. Nah, inovasi selalu berarti baru. Parameter kunci dari inovasi adalah nilai tambah bagi pengguna. Selanjutnya yaitu inovasi sebagai perubahan, di mana inovasi ini dilihat dari dimensi waktu, inovasi yang lebih menekankan pada objek yang baru. Nah, akan tetapi nih, sebenarnya lebih menekankan pada proses baru yang dapat mengakibatkan objek baru. Inovasi mengacu pada mengubah sesuatu. Yang terakhir yaitu ada inovasi sebagai keunggulan. Apa sih yang dimaksud dengan inovasi sebagai keunggulan? Nah, jadi dengan inovasi berarti kita menciptakan keunggulan-keunggulan dalam bentuk yang baru. Nah, inovasi bisa dalam berbagai bentuk seperti inovasi produk, inovasi proses, metode, teknologi, dan manajemen. Masih banyak inovasi lainnya. Yaitu di sini selanjutnya ada 4 cara berinovasi. Yang pertama yaitu penemuan, yang kedua pengembangan, yang ketiga duplikasi, dan yang keempat sintesis. Penemuan itu dimana kita mengkreasi suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Contohnya Tesla. Nah, selanjutnya pengembangan nih. Pengembangan pada produk jasa atau proses yang sudah ada. Contohnya yaitu pengembangan menu pada kopi-kopi kekinian. Nah, yang ketiga ada duplikasi nih. Duplikasi itu ya merupakan peniruan produk, di mana jasa atau proses yang sudah ada, namun menambah nilai untuk memperbaiki konsep yang telah ada agar bersaing secara sehat. Nah, contohnya itu ada Kayla Food, yaitu sebagai seblak dengan bentuk kemasan. Nah, yang terakhir yaitu ada sintesis. Sintesis merupakan perpaduan konsep dari faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Contohnya yaitu arloji pada Casio yang berubah dari analog ke digital. Nah, selanjutnya nih, ada beberapa hambatan dalam berkreativitas. Geng semua pernah ngalamin nggak hambatan-hambatan apa aja sih yang sering terjadi di kalian? Nih, kalau menurut aku nih, yang pertama ada hanya mencari right answer. Yang kedua hanya berfokus pada pemikiran logika. Selanjutnya berlindung pada aturan yang berlaku atau agak kaku. Yang selanjutnya yaitu menjadikan sesuatu terlalu spesialisasi. Harus eksploratif nih, geng semuanya. Nah, yang selanjutnya ada menghindari ketidakjelasan. Takut dianggap bodoh, takut menghadapi kegagalan atau kesalahan. Nah, mempercayai bahwa dirinya tidak kreatif. Itu semua merupakan hambatan-hambatan dalam berkreativitas. Nah, persyaratan berpikir kreatif. Yang pertama yaitu selalu saja perlu persiapan. Selalu itu tuh penting persiapan ya. Yaitu persiapan secara pendidikan formal ataupun informal. Nah, yang kedua yaitu usaha. Kumpulkan sebanyak-banyak mungkin ide, jangan dievaluasi terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu inklubasi, yaitu menggabungkan ide-ide yang sudah ada sehingga muncullah ide atau embrio baru. Nah, yang keempat ada pengertian, ya, dimana kita harus memahami persoalan atau permasalahan secara mendalam. Yang terakhir yaitu ada evaluasi, dimana pilih yang terbaik dari segi biaya, hukum, dan sebagainya. Hasil berpikir kreatif dan inovatif. Jadi hasil berpikir yang kita tadi udah pikirkan itu merupakan sesuatu yang bersifat imajinasi, abstrak, dan obsesi seperti gagasan, khayalan, dan mimpi. Sedangkan hasil berinovasi adalah produk, barang, dan jasa, metode, proses, dan cara-cara memecahkan masalah yang sifatnya baru, berguna, dan dapat dimengerti. Nah, baik kreativitas dan keinovasian merupakan tindakan yang mendatangkan hasil yang sifatnya baru, berguna, dan dapat dimengerti.
Inti perbedaan kreatif versus inovatif. Kreatif yaitu memikirkan hal baru yang berdaya cipta, sedangkan inovatif melakukan hal baru. Jadi contoh dari kreatif yaitu nih, ide untuk menemukan alternatif transportasi yang cepat, murah, dan mudah digunakan. Sedangkan contoh dari inovatif yaitu membuat aplikasi Gojek yang sebelumnya emang belum pernah ada ya. Iya. Oke, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.